Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nah, itu dia. Harus ini, harus enggak. Oke, saya buat anu dulu Dinanya. Harus izin. Jadikan host dulu. Oke. Oke. Sudah ya. coba. Oh. Sudah bisa Ibu? Oke, kita mulai saja ya. Oke, sudah bisa. Oke, mantap. Oke. Saya buka dulu ya, Bu. Saya keluar dulu nih, nggak usah. Ditutup dulu share screen-nya. Jangan, share screen dulu. Stop share screen dulu. Stop share screen. Resume-nya di stop. Di mana stop? Oke. Resume-nya. Oke, ya baik. Saya mulai ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu, para peserta webinar kita pada hari ini. Bersyukur kita kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kita sudah diberikan kesempatan untuk menghadiri webinar kita kali ini yang sangat bermanfaat bagi kita sebagai pengajar, sebagai tenaga pendidik. Pada hari ini kita akan membahas suatu topik yang menarik, yaitu voice thread. Jadi nanti kita akan banyak berbincang dengan narasumber kita yang sudah standby di sana, narasumber kita yang sudah siap untuk berbagi ilmunya dan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Silakan jangan malu untuk bertanya dan kita sama-sama berbagi ilmu di tempat ini. Baik, saya perkenalkan dulu mulai dari narasumber kita yang sudah standby. Kita sapa dulu Ibu Dina. Ibu Dina, halo selamat siang Ibu Dina. Halo, selamat siang Ibu. Apa kabar? Baik, terima kasih. Wah, hari ini cerah sekali ya, bersemangat sekali untuk membagikan ilmunya. Saya juga sama-sama belajar hari ini, ingin tahu apa sih voice thread itu. Tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Dina. Ibu Dina ini sedikit profil informasi bagi kita semuanya. Ibu Dina ini adalah guru dari SMK Negeri 1 Rengat. Dan beliau sudah mengecap pendidikan sampai ke dunia negeri jauh di sana ya Bapak Ibu. Nah, beliau sudah banyak mendapatkan ilmu dan kita akan berbagi bersama hari ini. Juga saya mengingatkan pada Bapak Ibu semuanya untuk jangan lupa mengisi link absen yang akan kami share nanti di kolom chat. Silakan diisi daftar hadirnya supaya kita nanti mendapatkan informasi yang lengkap dari Bapak Ibu peserta webinar kita hari ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang pembukaannya, marilah kita bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Ibu Dina Elvi Mama yang akan memberikan informasi bagi kita semuanya. Kepada Ibu Dina, saya berikan kesempatan. Oke, terima kasih kepada Ibu memberi kesempatan bagi saya untuk berbagi ilmu. Ya, ilmu yang pernah saya pelajari. Saya tahu juga, para peserta semua adalah guru. Dan saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, hanya berbagi pengalaman yang pernah saya pelajari. Jadi saya ingin menyampaikan tentang penggunaan voice thread sebagai salah satu media interaktif dalam pembelajaran bahasa Inggris. Terlebih dahulu saya ingin tanya, apakah Bapak Ibu sudah ada yang pernah dengar atau pernah tahu apa itu voice thread? Wah, saya sebagai moderator pun belum tahu ini Bu. Baru sekali ini ilmu yang sangat baru nih. Bagi kami semuanya, baru dengar ini Bu. Oh, baru dengar, ya. Sebetulnya voice thread ini bukan barang baru. Sudah lama diaplikasikan di luar. Ini sudah ada sejak tahun 2010 dan sudah sering dipakai oleh para pengajar di luar negeri.
Mungkin di Indonesia mungkin belum familiar karena fast track ini biasanya digunakan memang untuk online. Nah, sedangkan guru-guru di Indonesia, apalagi para pelajar juga belum semuanya bisa belajar secara online, ya kan? Dan itulah kelemahan fast track ini hanya digunakan untuk secara online. Gitu. Nah, ingin tahu apa itu voice thread? Nah, saya ingin menjelaskan apa itu voice thread. Voice thread itu adalah salah satu alat web 2.0 yang ini menyediakan suara untuk peserta didik dengan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam asynchronous forum online menggunakan audio, video, dan teks. Nah, voice thread ini sendiri adalah bisa digunakan untuk kolaborasi interaktif dan alat berbagi yang memungkinkan siswa dan guru untuk dapat membuat, berbagi, dan mengomentari gambar, presentasi, PPT, video, file audio, dokumen, dan PDF. Dan cara mereka berkolaborasi dengan voice thread ini adalah dengan menggunakan mikrofon atau webcam, teks, telepon, dan file. Ya, selamat datang Bapak. Nah, selanjutnya, saya ingin menjelaskan apa itu penggunaan voice thread. Ini dia. Manfaat penggunaan voice thread ini dalam pembelajaran untuk membuat slide presentasi bagi para pengajar yang atraktif ya. Jadi sehingga siswa jadi termotivasi untuk belajar. Apalagi dalam pembelajaran daring saat ini. Kemudian sebagai media diskusi, tanya jawab, dan memberi komentar. Media juga sebagai media presentasi bagi siswa. Misalnya ketika guru memberi mereka suatu soal atau suatu studi kasus dan mereka bisa mempresentasikannya lewat voice thread, baik itu melalui media audio atau video atau presentasi yang dia lakukan. Kemudian sebagai media untuk berbagi pendapat. Sebetulnya voice thread ini hampir sama dengan Spider Scribe atau Google Classroom, tapi ini lebih interaktif. Nah, kemudian apa itu? Bagaimana cara penggunaan voice thread ini? Nah, voice thread ini bisa memberikan presentasi dalam pengajaran ini bagi guru. Kemudian bisa lihat contohnya seperti ini. Atau nanti saya bisa lihat, nah ini dia. Nah, ini contoh cara penggunaan voice thread ini dari guru. Kemudian caranya ketika siswa ingin memberi pendapat atau menjawab, mereka bisa menggunakan teks. ABC ini teks. Atau menggunakan mikrofon, atau mereka berbicara langsung. Atau mereka merekam videonya. Nah, atau mereka mengupload file. Nah, itu dia. Apakah ini bisa digunakan? Nah, ini dia contohnya. The next step is to choose the most significant nouns or verbs and search these terms in a good bilingual dictionary. Nah, ini dia. I've chosen dropped. Nah, ini contohnya. Kemudian, Kemudian voice thread juga sebagai media mengajukan pertanyaan dan pendapat. Nah, nanti saya bisa share linknya, bisa Bapak Ibu lihat bagaimana interaktifnya, dan kemudian bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam berinteraksi. Jadi di sini apa itu kelebihan voice thread? Kita tahu, apalagi khususnya dalam pembelajaran bahasa asing. Nah, dalam pembelajaran bahasa asing kebanyakan siswa itu mereka less motivation to speak up. Untuk berbicara gitu kan, atau kadang dia malu ini pronunciation aku nggak bagus, aku malu untuk berbicara gitu. Nah, lewat voice thread ini mereka bisa dengan independen berbicara, mengatakan pendapatnya karena hanya interaksi antara dia dan gurunya ya gitu. Jadi dia mengatakan pendapat, dia berbicara tanpa ada rasa malu gitu. Kemudian bisa juga untuk membuat cerita digital dengan menarasikan gambar, video, dan slide. Yang saya juga bisa memberi contoh yang saya buat. Oke, saya bisa kasih, nah ini dia.
available untuk dilihat? Ya, bisa Pak. Yang presentasinya bisa Ibu. Look at the picture. Yang ini yang Do you know these places? Why do you think people visit these? What can they do there? Nah, ini salah satu gambar yang saya buat tentang destination place. Nah, jadi saya kasih clue. Nah, ini gambarnya ada ya. Gambarnya ada Gunung Semeru, Pulau Pasumpahan, Lembah Anai gitu kan. Jadi saya buat. Look at the picture. Do you know these places? Why do you think people visit these places? What can they do there? Which one do you prefer to visit? Why? Share it among your friends. Nah, di sini saya ingin untuk mengajak siswa untuk berbicara. Pendapat kamu apa? Nah, jadi mereka bisa berbicara di sini. Nah, seperti ini. Atau mereka malu menampakkan wajah gitu. Mereka bisa menggunakan mic saja. Ini. Atau mereka pede ya, lihatkan mukanya boleh pakai video seperti itu. Nah, biasanya voice track ini saya gunakan untuk pengajaran speaking. Saya selalu mengatakan kepada murid, kalian harus ngomongnya speak up. Nggak usah tulis, berbicaralah. Selagi nggak akan ada yang menertawakan. Gitu. Nah, ini contohnya. Dan ini. Siapa ya? Oh, belum ya? I know these places. They are located in Indonesia. If I have chance, I prefer to visit Semeru Mountain because I like hiking, I like climbing, I like. Di sini mereka punya keberanian untuk berbagi pendapat. I don't know any of these places, but I think they are on tourist attractions. People go there for traveling and opening their mind. Nah, ini salah satu contoh yang saya buat. Nah, jadi menurut saya voice track ini menjadi salah satu media yang bisa digunakan bukan hanya untuk guru bahasa, tapi untuk seluruh guru mata pelajaran, apalagi untuk mata pelajaran matematika yang benar-benar kadang siswa itu bosan gitu, apalagi pelajaran sejarah yang hanya untuk apa, kadang kita bisa kasih gambar ini di mana, ini Prambanan ini apa, kamu tahu nggak ini sejarah dari Prambanan ini apa, kita kasih gambar, kita kasih video dan mereka jadi tertarik. Jadi penggunaan voice track ini bukan hanya harus siswa yang aktif, antara guru dan siswa juga saling berinteraksi begitu. Jadi menurut saya voice track ini bisa menjadi salah satu media yang sangat atraktif bagi guru jika ingin meningkatkan semangat siswa dalam pembelajaran, apalagi dalam masa pandemi ini yang kita tahu semua siswa sekarang udah pada jenuh dikasih tugas, tapi nah ini salah satu cara kita lah untuk memberi apa cara yang kreatif agar siswa tidak bosan hanya dikasih catatan, latihan apa. Alangkah baiknya kita beri hal yang seperti ini. Pendapat kamu bagaimana ini? Dan dalam penggunaan voice track ini bukan hanya digunakan untuk memberi nilai atau pendapat, bisa digunakan untuk brainstorming. Misalnya kalau kita mengajarkan tentang contohnya sejarah, kita kasih gambar Prambanan ini di mana? Kamu tahu nggak sejarahnya apa? Kemudian baru kita masuk kepada wheel stitching, ya, kita kasih video sejarah video dan anak jadi tertarik dan dia juga nggak bosan juga belajar dengan suara gurunya yang kadang tempatnya kebangetan ya Bapak Ibu gitu. Nah di akhir kita juga bisa ngasih forum diskusi, kita bisa kasih nih kelompok ini bagaimana menurut Anda begini. Dan kemudian kita juga bisa mengevaluasi dari hasil diskusi selama pembelajaran ini. Nah, tapi ada salah satunya yang disayangkan voice track ini itu unlimited. Jadi kalau kita pengen yang dapat pro, kita harus bayar itu per bulan atau nggak
nggak salah per bulan itu $70 atau bagaimana ya. Tapi menurut saya kalau kita bisa meminta sekolah, karena misalnya ini sangat bermanfaat, sekolah untuk membayar per tahun, kenapa enggak? Karena ini kan juga bisa untuk sarana media pembelajaran guru gitu. Ya, saya hanya ingin memberi masukan seperti ini karena ini saya yang merasa dan ini sangat bermanfaat, juga bisa digunakan untuk bukan hanya online secara tidak langsung kita saya kasih waktu ini sampai besok, kasihlah pendapat. Nah nanti besoknya misalnya kita mau masuk, kita bisa tahu ini, oh ini pendapat dari ini begini. Jadi menurut kalian bagaimana yang apanya? Jadi menurut saya kalau dari segi manfaat dibanding tidak manfaatnya sih banyak manfaatnya. Yang kerugiannya atau yang disayangkan itu kita harus membayar kalau ingin pro. Tapi kita bisa gunakan untuk yang free trial aja seperti ini sih bisa. Apalagi untuk hanya untuk pengajaran speaking, untuk menggain siswa untuk berbicara. Misalnya kita juga bisa untuk menggunakan dictation. Kita kasih video, tolong kamu ulangi kata-kata ini, misalnya kayak ini, misalnya smile, mereka ulang lagi omongannya, atau kita kasih gambar. Ini adalah salah satu gambar-gambar tentang ini adalah satu alat-alat untuk dalam membuat membuat sandwich sama saja gitu. Kita kasih gambar dan suruh mereka berbicara, misalnya this is knife gitu kan. Jadi mereka bisa langsung praktik. Berapa lagi waktu saya? 36, ada 9 menit lagi Ibu. Atau mungkin kita bisa buka atau masih membuka tanya jawab Ibu? Karena saya kembalikan lagi karena saya sebenarnya tadi berfungsinya hanya sebagai host karena kita menunggu Ibu Yulia yang sedang mencari sinyal, berjuang mencari sinyal, dan syukur sudah sampai. Bu Yulianya sudah ada. Ibu Yulianya menjadi Bu Yulia sudah ada di sini ya. Iya, oke. Untuk sesi tanya jawab, apa kita bisa buka sesi tanya jawabnya? Ya, Nah, saya ini Bu rasa Yulia. ya. Dalam waktu saya hanya memberikan poin-poinnya saja. Nah jika ada yang saya rasa sekian dulu presentasi saya. Jika ada yang mau ditanyakan, kembali kepada Ibu Ruth. Iya, terima kasih. Oke, mungkin kita masih punya 8 menit lagi Bu Yulia. Bu Yulia kan sebagai moderator bisa memandu tanya jawab. Saya kembali ke fungsinya sebagai host saja. Sesi tanya jawab Bu, tinggal sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena sedang di perjalanan tadi. Jadi terima kasih Bu Ruth sudah menggantikan peran saya. Baik, untuk webinar kali ini kita lanjutkan untuk sesi pertanyaan kedua. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu peserta jika ada yang ingin ditanyakan terkait tentang voice trade ini kepada Bu Dina, kami persilahkan. Bisa langsung dengan membuka speakernya atau menekan raise hand di Zoom-nya. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Ibu, boleh saya bertanya satu pertanyaan untuk narasumber karena saya baru juga belajar. Ada yang ingin saya tanyakan. Masih bisa kesempatan Ibu Yulia, satu pertanyaan saja. Silahkan, ya silahkan Bu Ruth. Baik, terima kasih Ibu moderator atas kesempatannya. Saya mau bertanya kepada Ibu narasumber. Ini aplikasinya ini kalau menggunakan aplikasi voice trade ini apakah di Android atau harus di laptop atau komputer? Nah, itu
berarti dia menggunakannya harus online atau bisa offline, Ibu? Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Ruth. Saya persilahkan kepada Bu Dina sebagai narasumber untuk langsung menjawab. Bu, ada 2 pertanyaan tadi. Oke, terima kasih Bu Ruth. Itu ada pertanyaan yang sangat baik sekali, bagus sekali, dan saya memang belum menerangkannya. Voice track ini bisa digunakan dengan menggunakan laptop, PC atau Android, selama kita masih punya paket internet. Nah itulah kelemahannya, memang voice track-nya kita harus online, dan kita dan cara loginnya itu mudah saja gitu. Selagi kita punya Google account. Nah, begini, maaf, saya mau share sedikit. Oke. Nah, ini seperti ini. Kalau kita ingin membuka, ingin mendaftar, kita ketik voice thread seperti ini. Kemudian jika ingin login, kita bisa login menggunakan email, ya, Gmail kita. Nah, kebetulan saya sudah login ini, itu sudah secara langsung. Dan kita bisa kasih linknya. Kemudian linknya ini kita kasih, misalnya saya mau bagi ini nih kepada murid gitu kan, saya bisa kasih linknya kepada murid, share. Nah, kita tekan tombol share, kita sharekan kepada grup, bisa kita share di grup WhatsApp atau di grup Google Classroom, atau kita bisa export atau menggunakan embed atau make copy. Nah, itu bisa kita gunakan. Share-nya seperti ini ya. Nah, kita harus copy link, dan jangan lupa kita harus allow anyone to view. Jangan di private. Kalau di private, murid tidak bisa melihat gitu. Nah, ini copy link. Nah, ini kita copy, nah kita kirimlah ke email murid atau ke grup WhatsApp. Jadi biarkan siswa yang berinteraksi di dalamnya. Ya, memang kelemahannya ya kita harus punya paket internet. Nah, itu dia, makanya aplikasi ini memang kurang familiar di Indonesia, karena itu kita harus menggunakan paket internet. Tapi ini sangat bagus untuk digunakan di blended classroom, ya, online dan offline. Oke. Saya rasa sekian jawaban saya. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Dina atas penjelasannya. Bagaimana Bu Ruth? Sangat jelas, Bu. Nah, sudah sampai dijelaskan cara masuknya. Terima kasih banyak. Sudah jelas, bisa dicoba nanti. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Alhamdulillah. Dan karena waktu kita tinggal 4 menit lagi, Bapak Ibu, jadi untuk sesi pertanyaan kedua ini saya tutup. Sebelum menyelesaikan webinar kita, kepada Ibu narasumber, kepada Ibu Dina, apakah ada closing statement-nya? Closing statement-nya ya, saya cuma hanya ingin memberi masukan kita, ya seperti yang kita tahu, kita semua ini adalah guru. Kita memang bukan orang hebat, tapi melalui perantara kita meng-create atau membangun sumber daya manusia agar menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berguna. Jadi never stop learning, because if you stop learning, it means that it's worse for your students. Thank you. Harus tetap belajar karena pembelajaran sumber hidup ya, Bu? Ya, karena jadi guru itu tidak ada yang namanya berhenti belajar. Karena kita harus upgrade ilmu kita setinggi-tingginya. Karena kalau kita ketinggalan, itu percuma kita jadi guru gitu. Kalau bagi saya, nah makanya saya selalu upgrade ilmu yang ada. Ya, begitulah guru. Kita harus maju langkah sedikit biar bisa memberi ilmu kepada murid. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih Bu Dina. Alhamdulillah webinar kita hari ini berjalan lancar, walaupun di sayanya pribadi yang tidak lancar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Ruth selaku host. Baik, terima kasih sudah berakhir pemaparan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya sebagai tenaga pendidik. Benar, kita harus tetap mengupgrade diri. Dan terima kasih sudah dipandu oleh Ibu Moderator yang sudah banyak membantu kita dari awal hingga akhir webinar ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada webinar-webinar kita selanjutnya. Bapak Ibu yang sudah hadir di room ini. Terima kasih banyak dan saya ucapkan sampai jumpa, salam sehat, dan salam hormat dari kami semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini 1 menit 30 detik lagi. Nah, ini ada Bapak. Saya mohon maaf. Gak apa-apa, Ibu. Bapak Ibu. Gak apa-apa. Bu Hani, Bu Sin. Ya, gak apa-apa. Gak apa-apa, Ibu. Pak Sindu hadir ya? Hadir kayak di kolom chat ada Bu. Ada Bu. Masukannya Bu Hani, Iya. Pak Sindu. Walaupun Cuma ini ada satu kekurangannya apa coba? Absen modernya nggak nggak share ya? Link absen. Oh, ya. Link absen belum dibagi. Absen nggak share? Iya, Ya, link belum absen. di-share. Itu sebenarnya tugas dari host ya. Ya, Bu Tugas Ibu. dari host Iya. untuk mengeser link absen. Terus apalagi ya kalau secara presentasi mah sudah bagus. Cuma tadi mungkin keterlambatan moderator ya. Tapi Ya, kalau Bu, mohon misalnya maaf. ya nggak apa-apa Bu Yulia. Tapi kalau misalnya hostnya sudah ready, terus misalnya pematerinya sudah ready, nggak apa-apa, langsung mulai. Jadi ya sudah nggak apa-apa. Terus tadi satu aja kekurangannya, link absennya tidak di-share, itu aja. Nah, ya.